Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Kamila Nur Azmi, NIM E2019-1091 dari Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Untuk yang pertama, yaitu pengertian dari ekonomi dua sektor atau bisa disebut dengan ekonomi tertutup pemerintah, adalah ekonomi yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Selanjutnya, mengenai diagram ekonomi dua sektor. Di dalam diagram ekonomi dua sektor hanya ada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Tidak ada pemerintah dan luar negeri. Artinya hanya ada perusahaan yang memproduksi barang dan konsumen yang mengkonsumsi barang. Jadi, produsen bisa mendapatkan keuntungan dari konsumen dengan menjual barang dan jasa kepada konsumen. Atau produsen mengeluarkan biaya untuk membeli barang jasa untuk kepentingan produksi. Kemudian, tentang rumah tangga konsumen dapat mendapatkan keuntungan dengan menjual tanah, menyewakan tanah, bekerja, membeli saham, atau menyimpan uang. Sedangkan pengeluaran rumah tangga yang hanya dikeluarkan untuk rumah tangga produsen dengan membeli barang yang diproduksi oleh produsen. Untuk berikutnya, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, perusahaan akan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, setelah rumah tangga mendapatkan uang dengan menjual barang atau jasa, maka uang akan digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi. Yang ketiga, sisa dari uang pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan akan ditabungkan. Keempat, perusahaan yang ingin investasi akan meminjam rumah tangga yang dikumpulkan. Untuk selanjutnya, mengenai hubungan akan konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga itu adalah faktor yang paling penting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Selanjutnya, mengenai kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau AC yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau AYD yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD. Kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau AS dengan pertambahan disposable income AYD. Yang selanjutnya, kecondongan menabung rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan S dengan pendapatan disposable atau YD. Untuk yang selanjutnya, yaitu tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya yaitu tentang pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelajaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Untuk yang terakhir, yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.